Ya levelnya. Itu kan biasanya udah iblis. Berarti level lo rendah. Astagfirullahaladzim. Tadi tersinggung loh. Masa? Oh, dia nunjuk gadis. Jadi siapa Mbak? Gadis Kunti yang di rumah aku. Jadi waktu Udah Mama tutup Mbak. Iya, gue juga nggak mau sih dia ngeliatin cantik? Enggak. Aku Tapi ngeliatin ya- kagak sarah, sumpah. Cuman, tapi ya, jadi aku mengizinkan mereka. Takut Mbak gue. Dia ninggalin Mbak, alasannya apa? Jadi gini, Tabok ya. Itu lampu goyang. Bener. Setan loh. coy, nih, Hahaha. nih patung. Ih, Mbak kok kayak Falak Mbak? Cantik kan? Siapa itu Falak? Lu jelasin. Ya lu nonton aja bioskop. Ngapain lu nanya gue? Kayak sosok inspiratif yang kemarin sempat datang kan Putri sama Dewi. Ya. Mbak dia tuh satu badan loh Mbak. Tapi aura mereka tuh positif banget. Oh, yang ini, yang aku ini banget ya. Suka berantem nggak? Ya suka, tapi nggak apa-apa. Habis berantem kita minta maaf. Aku kayak yang, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun Customer, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Yes. Ya kan? Betul. Lu suka ngerasain gak sih kalau di studio ini kadang hangat, kadang dingin? Tapi biasanya sih dingin-dingin terus. Iya. Katanya kalau situasi itu kalau lagi hangat, lagi dingin itu katanya ada makhluk-makhluk aposka. Masa sih? Iya, Berani kita. katanya kalau misalnya nih ya ada makhluk-makhluk halus di sekitar kita, suasana tuh jadi dingin. Gitu nggak sih? Tapi kalau ada yang dia takutin biasanya malah jadi panas. Oh ya, kita tanya aja ya. Iya. Bintang tamu kita hari ini adalah pakar hentes. Tahu nggak hentes? Ya, ada di sini, di Hentes sini. itu artinya hantu, Hantu. jin. Ya kan? Langsung saja Sarah Wijayanto. Halo. Kak Sarah. Mancung. Gue panggil dia si Mancung. Say, apa kabar? Enggak, ini lagi. Apakah studio aku aman? Aman dong. Iya. Aman. Aman ini. Sebentar. Enggak beneran nggak sih, Beb? Bener, Kak. Aman. Ah, aman Ya, ya? aman lah, ini kan studio dia juga. Iya. Ya, siapa tahu di sebelah dia nggak aman, sebelah Oh, iya, kita benar, aman, benar, kan benar, kita nggak tahu. Kan sama. Iya benar. Mbak, sejak Iya. umur berapa sih kamu peka untuk ngelihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat? Aku pertama itu umur 8 tahun. Aduh, capek banget 8 tahun. Sumpah, kayak gini, waktu dulu itu kan emang turunan dari keluarga ya. Ya. Nah, waktu pada saat umur 8 tahun itu, aku ngeliat tapi aku ingat nggak takut. Nah, mulai capek banget itu pada saat mulai masuk sekolah tuh. Maksudnya mulai SD kelas Sekolah. kelas 5, kelas 6, SMP. Ya. Nah, itu tuh baru terasa kayak, ini gue kenapa ya gitu. Kenapa bisa makin tambah umur makin tajam? Emang gitu, jadi semakin bertambahnya usia, kepekaannya bertambah. Ya sampai hari ini juga kadang-kadang suka kaget tuh kalau mau menjelang ulang tahun. Itu pasti ada sesuatu lagi yang terjadi yang akhirnya aku, oke deh, iya. Ini aku mesti selarasin lagi energinya gitu. Itu selalu kayak gitu. Cuman kan di keluarga itu kan turunan ya. Ya, turunan dari siapa, Mbak? Dari nenek almarhum, Oke. turun ke ibu, nah bude. Mama kamu juga begitu? Iya, dulu. Jadi pas kalau misalnya waktu kecil tuh misalnya ngelihat hentes alias hantu, ya kan terus kamu tanya, "Ma, itu apa?" gitu. Terus Mama ngelihat yang sama. Ngeliat yang sama. Widih. Nah, tapi dulu itu keluarga aku jadi kayak tiap malam Selasa Kliwon gitu misalnya. Nah, itu suka ada ritual. ngumpul, nanti ada yang leluhur masuk ke ibu aku, nanti menyampaikan pesan. Bener nggak sih, Mbak? Beneran. Itu nanti ditulis sama almarhum kakek aku. Jadi sampai sekarang Apa jurnalnya yang masih yang ada. dari leluhur itu pengen nyampein apa? Ada aja? Dulu pesan politik dulu. Oh, zaman dulu. Tapi udah terjadi. Dan bener. Ih, gila ya. Bukunya masih ada sampai hari ini. Dan akong aku kan emang dia nerd banget ya. Jadi semuanya Kok Akong nggak ada Cina-Cinanya, Mbak? nggak tahu ya, dulu aku manggilnya Uti dan Akong. Oh, Uti dan ya. Akong. Iya ya, Lu apa? Jawa, Sunda. Akong Tapi ya. lu kan aku dari Akong. Cina-Cinanya kan? Ya ada akung. Akung, yang Akong, kakung. yang kakong ya. Kakung. Yang kakong. Ini Akong. Akung apa yang Kakung? Iya, Akong gitu, jadinya Akong. Terus jadi sampai jam, nama yang masuk dan pesannya sedetail itu. Jadi yang jadi mediatornya tuh ibu. Ibu. Nah, pada saat itu kamu ngeliatnya di mana? Ngintip. Ada di meja itu? Enggak, masih kecil. Kamu suruh masuk kamar? Kita semua anak-anak yang masih kecil-kecil ngintip.
Takut. Oh ya? Orang dulu aja ada kalau uangnya adik apa? kamu siapa? Asti. Si Asti peka nggak? Peka. Asti tuh suka mimpi, tapi dia takut banget. Oh. Asti tuh kalau mimpi, dia tuh pasti ada tanda apa gitu. Oh, tapi cuman bedanya kalau Asti tuh dia nggak terlalu ceritain ke publik kalau dia bisa, karena dia lebih pengen dikenal sebagai pemain film, Iya. sebagai Takut. Oh, dia kalau ngeliat itu takut. Asti takut. Idi. Kesian, kemarin dia kan lagi tour di Australia nih sekarang. Iya. Itu dia mimpi, Mbak, aku mimpi gini. Dia Dan cerita ke kamu. iya, dan mimpinya itu apa yang sedang terjadi sama aku. Oh, berarti lo kayak ada Nyambung. ada ikatannya ya, dan bisa saling ngingetin sebenarnya kayak gitu. Bener. Berarti itu lo kalau lagi gini ya, tak lo tau kelihatan 2006 tuh kayak apa gitu. Bisa gitu? Enggak, tapi lebih Atau kayak sesuatu yang akan terjadi gitu lo bisa tahu? Tapi gini, kayak lebih ke misalnya aku mimpi ngelihat wajah seseorang gitu ya. Mungkin aku tidak bisa tahu itu kapan akan terjadi, tapi biasanya aku sampaikan. Jadi kalau misalnya memang pesannya relate sama si orang yang aku mimpiin, pasti dia akan mengerti. Oke. Tapi kadang-kadang habis itu aku nggak inget gue ngomong apa. Tapi jujur, kelebihan yang Mbak punya, ini lebih peka untuk melihat orang lain. Apa sebenarnya Ke diri sendiri. ke diri sendiri? Gue tadi agak gitu, ngerti kan? Agak-agak mistis gitu. lebih kemana? Gimana? Enggak, gue kan kalau soal gini, aku pengen ini lebih peka ke diri sendiri atau ke orang lain. Aku Kayak nggak Caroline Jahri gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku nggak pernah kayak Enggak, gitu. maksudnya Mbak lebih peka kemana? Lebih peka ke orang lain. Kalau diri sendiri itu istilahnya kalau tukang cukur rambut itu nggak bisa motong nyukur sendiri. rambut, bisa menyukur rambut sendiri, tapi tapi pasti nggak nggak akan ada, rapi gitu. Makanya dulu kena KDRT juga nggak bisa ngerasain ya Mbak? Itu jadi aku masih kecil banget, masih kecil sekali. Terus memang ada substance di situ Ya, kan. ya. Dulu itu zaman dulu aku was deep in narkoba lah gitu, Ya, pakai ya. narkoba. Secara Jangan mulai, ini cerita dulu. coy. Ya, Coy. lo orang mulai, ntar lo mulai lagi. Terus. Jadi secara berpikirnya udah nggak benar, nggak bisa straight mikirnya. Jadi dulu pikirnya aku kecintaan aja sama orang itu. Mbak, lo kan udah bisa ngelihat yang aneh-aneh. Terus lo pakai narkoba, apa lo nggak halu Mbak? Gak Ya. Lo makin gila dong tuh. Dulu Makin wow segala dulu ngelihat, jadi setiap kali lagi lagi itu aku ngelihat sesuatu di belakangnya orang ini, dan itu bayangan gelap sekali yang tingginya hampir sampai ke ceiling. Oh ya? Itu setiap kali kejadian itu, dan aku nggak tahu ya, kayak aku adalah salah satu orang yang beruntung bisa keluar dari situ. Ya. Dan ada momen dimana itu sampai aku jatuh, aku lari dari atas, jatuh di tangga, aku bangun, lari lagi, mau buka pintu, pas udah mau kebuka pagarnya aku dijambak, diseret gitu, terus perut aku ditendangin gitu kan. Itu aku nggak apa-apa. Kayak lo ngerasa yaudah ikhlas aja gitu. Bukan, maksudnya kayak secara logika orang Lo nggak jatuh sakit dari nggak apa? tangga, terus dipukul perutnya, pasti kan ada internal bleeding atau apa, Ini sekeras enggak. itu ya. Enggak. Ini cuman memar-memar aja, tapi kayak aku ngerasa bahwa ada yang ngelindungin aku. Ya. Karena nggak mungkin banget gitu dengan hantaman dan tarikan Emang sekuat benar-benar itu. nggak ada biru-biru, nggak ada biru, badan. biru, tapi nggak ada patah tulang, nggak ada internal bleeding kan bisa aja Ya, gitu. iya benar. Di dalam ya, Harusnya di efeknya dalam jauh ya. lebih besar. Ini kayak aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngelindungin aku, tapi yang namanya nggak mikir, aku baru kalau mengingat lagi baru aku berpikir sekarang bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ngelindungin aku sampai akhirnya aku bisa keluar dari situ. Berapa tahun tuh Mbak ada di situ? Sama dia tuh 5 tahun, tapi 3 tahun terakhir baru mulai kejadian itu sampai akhirnya keluar juga itu Ya. luar biasa juga gitu. Benar nggak Mbak ini? Kenapa Mbak pengen OP? Karena dulu sering dibilangin jelek. Muka lu jelek gitu. Kalau itu enggak sih. Tapi Pernah kan? Digituin pernah kan? bukan pernah lagi. Jadi aku percaya bahwa diri aku tuh jelek. Aku kayak laki-laki. Aku nggak worthy, bahwa kayak aku tidak pantas untuk dicintai gitu. Karena bener-bener kayak aku bisa diberdiriin di depan kaca tuh, terus dia gini.
lu lihat ya, lu tuh jelek banget, nggak ada cowok yang mau sama lo kayak gini, lu tuh beruntung sama gue gitu. Nah itu buat aku dulu mungkin sesuatu yang terekam di sini dan aku percaya itu gitu. Mbak, tapi kok lu kan, maksudnya lu cerita ini kan nggak cuma sekarang ya, lu pernah ceritakan sebelumnya. Pernah. Apa orang itu nggak pernah nonton tayangan lo? Ya nggak tahu lah, pasti nonton ya gitu. Dan aku maksudnya udah Nggak pernah berhubungan lagi sama udah. Jadi kan di situ ada anak-anaknya dia dan anak-anaknya dia sampai hari ini sama aku baik sekali hubungannya gitu. Dan buat aku ini adalah masa lalu yang ya udah. Kalau misalnya ketemu dan aku salaman juga aku nggak masalah karena buat aku tidak memaafkan apa yang dia lakukan, tapi lo mendamaikan diri lo sendiri. dan aku sudah memaafkan apa yang pernah terjadi. Karena apa? Karena aku juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku yang menempatkan diri aku di situ. Kan sebenarnya Bukan aku bisa kemauan pergi. orang lain ya. Kan aku sebenarnya bisa pergi kapan aja, tapi aku nggak punya keberanian untuk melangkah karena takut. Karena aku pikir nggak akan ada lagi yang mau sama aku. Dan pas lo ketemu Damien, lo tanya pertama kali, kamu mau nggak sama aku? Aku kan jelek. Aku gini, ada gitu-gitunya nggak? Oh enggak. Itu udah jauh banget. Itu udah. Lo udah ngerasa cantik ya kan di sini? Nggak ngerasa cantik juga sih, Wak. Gimana nggak cantik, orang hidungnya 600 juta. Wow. Lu gila. Lo makanya kok yang pesek-pesek kalau ketemu dia jangan ini deh. Mahal hidungnya. Kenapa lo? Cantik tuh kan tuh. Dia cantik tahu ya kan? Serius. Ih gila. Emang dulu lu jelek banget, Mbak? Sejelong itu kan dulu lo? Enggak. Indonesia kan muka lo. Enggak sih, sebenarnya gini ya. Kan kalau misalnya dipikir itu kan jelek itu mungkin Beda orang, beda penilaian nggak sih, Mbak? iya, sama ini loh, sama menurut aku adalah itu kan dari waktu kita kecil ya, kita tumbuh. Itu kan mestinya dari rumah yang bisa menguatkan kita tentang self love. Ya kan? Dan menerima kita seapa adanya gitu. Cuman kayak ada lagi orang yang ngomong, oh kalau orang operasi itu tidak bersyukur. Enggak juga. Justru karena I feel like gue mau bikin, aku merasa bahwa aku mau bikin aku happy, ya udah aku bisa, kenapa enggak? Salah satu bentuk self love. Salah satu bentuk self love ya aku perawatan, aku ini itu kan sama dengan menjaga kan. Kita mau preserve apa yang kita punya gitu. Benar. Tapi kalau misalnya sekarang ini lo suka ini nggak sih kayak terima orang yang lagi healing, orang yang punya permasalahan sama lo dulu, terus lo mau jadi teman mereka, orang bercerita tentang itu, lo terima sekarang ini? Maksudnya ngobrol? Untuk menjadi, karena kan lo pernah, you've been there kan gitu kan. Pasti kan di luaran sana juga banyak perempuan-perempuan yang tetap mengalami KDRT atau mengalami kekerasan. Karena sekarang nih kekerasan bukan hanya sekedar ditabok, dijambak, ditonjok ya. Lo dibilang Jelek. ngomong misalnya, badan lo ke remind, sorry ya Pam, ke remind gitu kan, maksudnya ke remind gitu kan. Iya. Iya apa? Gitu kayak kadang menyembuhkan sakit hati daripada luka sayatan. Itu kan lebih susah nyembuhin sakit hati kan. Sebenarnya sama aja, secara fisik dan mental itu sama aja gitu. Sama parahnya. Sekarang sebenarnya banyak dari waktu kapan itu pertama kali aku cerita tentang ini, banyak yang DM aku gitu ya. Dan ada beberapa yang memang aku balesin dan kita ngobrol. Dan banyak juga yang berterima kasih sama aku karena setelah nonton itu dia jadi punya keberanian untuk ngambil langkah dan keluar dari situ. Itu buat aku kayak sesuatu yang, oh iya aku akan ngomongin ini terus. Maksudnya kan ada orang yang bilang, lo ngapain sih buka aib? Bukan buka aib, ini adalah berbagi cerita untuk semua perempuan-perempuan yang atau laki-laki pun yang mengalami hal yang sama. Laki-laki juga sering kena begitu, Beb. Ngasih uang kurang 1.000 juga kan. Kurang 1.000 nih, gue masak nggak ada rasanya gininya, gue mau belanja gitu kan. Bener gak? Kadang ada kayak begitu. Mbak, lu punya laki lu takut setan nggak? Apa punya lo sama gilanya kayak lu laki juga pemberani gitu juga? Ya takut nggak ya dia? Kayaknya enggak, sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Iya sih. Tapi kan dia itu waktu dulu pernah kayak aku pengen lihat juga dong gitu kan. Jadi dia minta gitu, Mbak. Terus ya udah coba aja dalam hati aku gitu. Terus dia ngomong dalam hati,
Dia ngomong gitu, aku pengen lihat gitu. Pam, coba Pam. Gitu, Enggak. Kita coba Pam. Pam, ayo dong Pam. Pam, coba Pam. Enggak. Tapi aku pernah punya pengalaman sama Kak Sarah loh. Ah, gimana? Jadi pertama kali dulu tuh bikin YouTube ya Kak ya. Aku tuh diajak sama Kak Sarah. Bikin penelusuran. Iya. Terus? Dan itu kita ke malam-malam ke kuburan ya. Aku berdua sama sahabat aku Ogel, terus kita pulang ke rumah. Sebelum pulang tuh aku dipanggil dulu sama Kak Sarah, jangan pulang dulu ya, kamu ada yang kayak ngikutin atau apa gitu. Terus dia kayak gitu, bener nih habis pulang udah di ibaratnya dibersihin apa pas sampai rumah ternyata itu masih ada. Aku sampai langsung telepon saking parnonya ya, Kak ini pintu rumah aku nggak bisa ketutup Kak. Maksudnya nggak bisa ketutup? Bener-bener tiba-tiba pintu kekunci sendiri dari dalam, terus kita nggak bisa nutup pintunya. Kita kan bener nggak sih setan beneran, ada gitu? sumpah. Terus oke di film. Makanya udah sama Kak Sarah udah tutup aja, terus dikasih tahu lah beberapa hal yang lu besok begini. Ya udah alhamdulillah kita akhirnya aman. Emang setan itu bisa megang gelas, bisa megang gitu, bukannya dia makhluk halus? Ada yang memang punya kekuatan power yang besar bisa aja, tapi tidak mudah ya. Nggak segampang itu juga untuk mereka menggerakkan sesuatu. Jadi tapi ada beberapa orang yang emang ngalamin itu. Kalau kita nonton film Hollywood, ya kan, itu setiap pendeta exorcism atau siapa yang, kalau film Indonesia juga ada gitu kan, pasti dia nanya kan, siapa yang ada dalam tubuhmu, gitu kan. Ya. Nah itu yang ada masuk ke dalam tubuh manusia itu sama nggak sama yang berkeliaran di mana-mana? Apa dia atau masuk? Atau tergantung kasta atau setan sendiri? Ya, levelnya. Itu kan biasanya udah iblis. Berarti level lo rendah. Astagfirullahaladzim. Coy. Ih, Kak. Tadi tersinggung loh. Masa? Oh, dia nunjuk gadis. Abang pilih kemana? Jadi siapa Mbak? Gadis Kunti yang di rumah aku. Ini yang baru apa yang lama? Yang lama. Kok lo tahu sih? Tapi dia di situ. Hah? Kok lo tahu sih dia di situ? Dia soalnya kirim. Emang dia dari sini? Iya. Dia cantik. Dulu tinggal di Tebet. Mau kata cantik tetap aja setan. Putih Jaksel. Perawatan. Kenapa dia meninggalnya kenapa Mbak? Nah ini sedih. Jadi dia itu sebenarnya nggak apa-apa. Dia sebenarnya sekolah. Dia tahu aku. Tahu. Dia suka nonton Butik Jigun. Dia pernah nonton kemarin Brownies. bintang tamu kan Di gak cuma Brownies. sekali. Iya. Dia nonton. Kan ikut. Oh dia ikut lo Mbak. Dia suka ngikut. Suka ngikut. Nah nanti kadang-kadang suka nanya. Rumahku loh say. Kita berteman ya Dis ya. Berteman, cantik kok dia. Oh ya? Nanti aku kasih lihat ininya. Gak usah, aku punya fotonya. Mana? Itu siapa, Kak? Oh, ini Suti. Oh, ini Suti yang dulu. Lah kok kamu rindu sama Suti, Mbak? Iya kan udah pergi Suti. Kok? Tunggu, gue nggak masuk nih kepala gue nih. Ya, coba. Itu jin. Dia jin apa setan, Mbak? Jadi kalau buat aku, mereka adalah yang tersesat. Jadi waktu... Udah Mama tutup, Mbak. Iya, gue juga nggak mau Kenapa sih dia ngeliat cantik? Enggak. Aku ngeliatnya kagak Sarah, sumpah. Tapi ya, jadi aku mengizinkan mereka. Takut, Mbak, gue. Enggak dong, yang takut itu manusia. Yang jahat itu manusia. Kalau mereka kan cuma minta doa. Kecuali yang iblis jahat. Makanya tersesat dia. Iya. Berarti kalau dia ada agamanya, Mbak? Apapun agamanya. Pada saat kita mendoakan siapapun dengan ikhlas, pasti kan sampai. Dia mukanya kayak bule ya, Mbak? Kayak bule? Enggak juga sih. Dia, tapi aku kangen deh. Maksudnya tahun waktu... Kenapa dia nggak pernah, dia ninggalin Mbak, alasannya apa? Jadi gini. Tabok ya? Itu loh gue ya. Bener. Setan loh. Coy, nih. Jadi si Suti ini kasihan. Kalau Suti ini dia dilecehkan sama ayah tirinya. Terus dia nggak kuat, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Nah pada saat itu Dulu ada dia di pernah rumah hidup, Mbak? aku. Pernah. Dia mengakhiri hidupnya dan aku ketemunya di mana? Di rumahku yang dulu di depan pohon. Dia kembang itu. Terus? Iya, terus abis itu ya aku mengizinkan dia untuk ada di dekat aku. Ya udah kamu tinggal aja sama aku gitu. Sampai dia bisa berproses dan pada berproses jadi semakin karena aku semakin ringan.
kan aku doain kan, kita doain, terus aku bikin buku tentang cerita dia, terus aku minta Saradix atau siapapun pembaca untuk ikut mendoakan gitu. Astagfirullahaladzim, Ternyata ya Allah. membantu secara sosok dan penampilannya jadi semakin cantik, jadi semakin baik. Berarti dia tadinya dari dia meninggal, ruhnya tertahan di dunia. Karena dia Dia nggak bisa ke alam itu. Ya Allah, semoga kita langsung gampangnya kalau meninggal itu. ya Allah. Iya aja juga, amin. Ya Allah. Terus suatu hari aku udah rasa ini anak mau pergi, tapi aku in denial. Dia pamit Mbak sama Mbak. Tapi aku diemin dulu. Jadi kayak ada beberapa waktu aku tahu dia mau pergi, aku kayak enggak, gue nggak mau tahu gitu. Suatu hari. Lu kehilangan. Iyalah. Ya Allah. Waktu itu lagi mau ulang tahun anniversary Diary Misteri Sarah. Kita live streaming pas tanggal 31 Oktober ya dia. 31 Oktober itu aku lagi nyanyi, aku nulis lagu juga buat dia. Pada saat aku nyanyi, Suti. bukan dong. Beda dong. Berani loh dia ya. Berani loh bercanda loh. Bercendol. Kan ini butik gue. Jadi sedih. Ini kan butik gue, masa gimana? Iya. Terus pada saat nyanyi lagunya dia itu, Coba gimana Mbak nyanyiin Mbak lagunya Mbak? pancene kulitku pucat, rambut dawa ora karuan, alame dhewe wis beda gitu. Aku mau ngiso mandengi awakmu tuh. Jadi itu Mbak cerita muka dia pucet gitu. Ya, jadi dia mukanya pucet, rambutnya nggak karuan. dia suka sama seseorang yang masih hidup. Dia pakai baju apa Mbak? Pakai baju biasa. Warnanya? Warnanya kayak abu kotor tapi kayak apa Dia sih? nggak pernah ganti baju. Tiap ketemu Mbak bajunya itu. Itu aja. Cuman pas terakhir itu aku nggak bisa lihat bajunya, tapi wajahnya tuh berbeda sekali, udah Berarti udah bercahaya. udah beda gitu. Nah, Astagfirullahaladzim. dia pamit terus maksudnya dia ngomong gini kan, aku nonton tayangannya kan. Pada saat masuk itu kan dia ngomong, si Fadi nanya gitu, kamu mau pergi? Iya. Udah bilang sama Sarah? Sudah. Terus kata Sarah apa? Kata Sarah sih boleh, tapi hatinya kan beda gitu. Terus aku ngerasa kayak aku nangis banget sih waktu itu karena kok gue nggak siap, tapi kok gue egois gitu. Karena kan janji aku adalah kamu bisa sama aku sampai kamu prosesnya. Tapi harusnya Mbak seneng dong saat dia bisa kembali ke alamnya. Happy, akhirnya aku happy. Maksudnya emang ya itu mengikhlaskan. Berarti apa yang ada di dunia, di bumi ini adalah roh-roh yang tertahan. Ya, aku bilangnya apa ya, earthbound bilangnya. Berarti Jadi mereka kalau yang misalnya ada gini, oh ini ada setan Belanda, hantu Belanda, apa ini hantu dari zaman dulu. Bayangin dia tuh dari ribuan tahun dia terperangkap di bumi, nggak bisa ke akhirat, ke alamnya. Iya, banyak. Kan kalau misalnya aku penelusuran pasti ketemu, dan itu bukan yang menyedihkan gini. Bukan soal tentang meninggalnya nggak wajar ya, dibunuh atau apapun itu ya. Tapi kadang-kadang hanya mau mendengar kata maaf dari seseorang atau mendengar sesuatu masih tertahan. Misalnya dia cuma pengen denger, iya lo gue maafin. Ya. Itu loh, cuman gitu doang. Makanya aku dari sekarang belajar dari mereka-mereka ini, kita jangan sampai jadi manusia nyangkut. Makanya kalau orang lagi kayak orang meninggal kan selalu kan bilang gini kan. Bilang gini kan, kalau misalnya dari keluarga kita ada yang ini tolong dimaafkan, gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, cuman ini kayak kalau kita udah latihan misalnya gini, kita manusia pasti ya. Ada orang nyakitin kita, pasti kan kita butuh waktu untuk akhirnya kita bisa menerima gitu. Makanya aku belajar juga, kalau dulu yang permasalahan aku di abuse itu, kenapa aku memaafkan ya karena ya udah itu hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup aku gitu. Jadi aku tuh kadang, ini aku dengar cerita Mbak Sarah hari ini kayak di luar dari nalar aku ya. Maksudnya kita bersahabat sama orang, terus ditinggal, sedih. Nah ini lo bersahabat sama hantu yang mungkin adanya cuma di hati lo atau di mata lo, tapi lo tuh deket banget dan lo sedih kehilangan dia. Itu maksudnya kayak level yang beda lagi gitu loh, paham? Iya, karena aku ngerasa pada saat aku sedih waktu itu gitu ya, dan mungkin kalau di mulut itu tidak
keluar semua ya. Tidak jujur apa yang aku ucapkan gitu. Tapi kan dia merasakan apa yang aku rasakan pada saat dia datang untuk kayak menghibur aku. Pada saat aku nangis itu berbeda rasanya karena aku ngerasa ada sosok yang tidak menghakimi, tidak menilai apapun, hanya ikut menenangkan hati aku gitu. Dan itu kan jarang kita temukan pada manusia. Jadi di saat Mbak udah kayak ngerasa manusia itu udah bukannya sebagai tempat buat gue cerita, tapi lu bisa kayak lari dari kehidupan manusia dan berada di kehidupan dia, dan lu berusaha jadi diri lo, dan rasanya lebih peaceful. Sebenarnya bukan lari sih, tapi kayak Suti ini atau gadis yang sekarang itu mengisi apa ya, kayak aku ngerasa mereka lebih pure aja jadinya gitu. Aku punya sahabat dan semakin tua circle kita semakin kecil kan. Karena jarang sekali untuk kita bisa menemukan yang apa ya, tidak menilai, hanya mendengar, saling menguatkan. Berarti sampai hari ini Mbak masih ngedoain dia? Masih dong. Masih, tapi Suti nggak pernah, maksudnya nengok pun juga udah, aku nggak pernah lihat dia lagi gitu. Nah kemarin juga kita ada namanya Denny, itu aku agak itu lebih lagi berat. Nempel kamu juga? Udah pergi, itu lebih berat. Tapi dia nggak se-feel dia. Oh, lebih hancur aku. Ini anak kecil, anak kecil dari Amerika. Gimana ya? Aku ada yang aku rasakan itu egois sih, maksudnya aku masih apa ya, kepikiran lah ya gitu ya, kepikiran terus akhirnya sampai dia datang bilang bahwa aku kepikiran terus. Dia berarti kalau dia anak kecil manggil Mbak apa? Manggilnya Sarah aja, tapi terakhir dia ngomong gini, you'll always be my mama. Aku ketemunya di Amerika. Lo pas lagi OP lo ya? Enggak, waktu penelusuran di sana. Oh ya? Ini hari ini aneh ya. Kenapa? Kita ngomong kayak kedekatan manusia sama jin atau setan, tapi kayak lebih sweet dari cerita ngobrolan manusia ya. Iya. Kita sakit loh, Pam. Gue sakit dong. Hah? Enggak, tapi lo aneh. Maksudnya lo bukan orang yang kayak orang biasa, Mbak. Lo harus akuin lo ada lo ada aneh-anehnya juga. Bukan ada aneh-anehnya. Emang aneh? ya emang aneh. Ya, maksudnya kan gini, maksudnya kan nggak semua orang percaya, tapi yang iya kan, tapi orang ada yang bilang gini, bohong, pasti ada banyak. Tapi lo nggak ada urusan, bodo amat. Ya nggak, habis mau Ya, gimana? Kan aku yang ngerasakan. Ini bagian dari aku. Ya kalau misalnya nggak percaya, it's okay. Gue nggak butuh orang lain untuk percaya. Iya, nggak apa-apa gitu. Jadi ini namanya Suti. Ini Suti. Kalau yang sekarang masih ada? Gadis. Gadis masih ada? Masih. Oke, gadis suka cemburu nggak kalau kakak ngomongin? Coba lo gambar gadis. Foto aja. Enggak, lo gambar sekarang. Gadis kayak gimana? Ada. Ini orang ini? Bukan. Bukan. Astagfirullahaladzim. Jawab lagi. Gue takut nih deket Sarah, gue nggak tahu ini orang atau bukan. Masa tadi yang ngasih handphone orang? Itu orang. Iya. Gadis. Gue juga lihat, tapi lo lihat. deg-degan Berarti lo udah dibuka. Mana ya? Gadis, kita bikinin patungnya. Allah, Sarah. Apa sih? Lu bikinin patungnya? Tapi kakak tadi belum jawab, kalau ngomongin Suti, gadis cemburu nggak, Kak? Oh iya, waktu itu dia gini, aku kapan dibikinin lagu? Karena kan si Suti kan aku bikinin lagunya Suti. Lu mau ini aja, telepon Melly Guslow. Enggak. Yang bikin. Akhirnya aku ada lagu judulnya Hilang, itu aku persembahkan buat Gadis. Karena Gadis kan juga kalah. Namanya Gadis karena dia meninggal masih gadis. Enggak, dia emang namanya Gadis. Emang dia punya nama. Iya, emang namanya Gadis. Tapi ya sayangnya dia mengakhiri hidupnya karena dia kalah. Kalah dari? Ya kalah dari negatifnya. Seharusnya kan dia tidak mengakhiri hidupnya dan dia mengakui. Oh, dia diguna-guna, Mbak? Enggak, dia mengakhiri hidupnya. Sambil nyari, Kak, ini ketemu gadis awalnya gimana, Kak? Lagi penelusuran. Jadi kalau misalnya mau nonton, itu ada di episode Tante Kun. Jadi si gadis itu ada di rumah lo? Ada di rumah. Terus? Ya udah, terus kayak hangout aja. Hangout. Berarti dia hidup kayak di rumah gitu, kayak pagi nyapa lo, mau tidur nyapa gitu? Enggak, dia nggak boleh kata sama gua. Ini ada lagi ya? Kan walau bagaimanapun kaget. Nih, patung. Ih, cantik. Mbak kok Gimana sih? Mbak kok kayak Falak, Mbak? Enggak, cantik. Cantik, kan? Siapa itu Falak? Lu jelasin.
Ya lu nonton aja bioskop. Ngapain lu nanya gue? Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti dikirim aja ya, bisa lihat. Mbak, aku balik lagi ya. Ya. Berarti makhluk-makhluk haus itu sebenarnya sama orang-orang yang peka, orang-orang yang dikasih kelebihan, mereka tuh bisa dibilang mencari perlindungan. Iya, bisa. Karena dia sepi. Bisa jadi itu, bisa jadi misalnya orang yang nggak peka juga. Dia butuh didengar. Bisa jadi. Dia pengen orang tuh tahu, dia tuh pengen tahu kalau dia cerita gitu. Intinya adalah, misalnya gini, kayak ada gangguan nih di rumah misalnya ya, ada suara-suara di rumah. Itu kan kita selalu di rumah lo ada suara-suara itu? Biasa, nggak mesti kalau Damian dengar? Cerita dengar, itu dulu yang zaman di rumah dulu itu. Yang di luar dulu lebih parah? Ya, lihat sih. Sana. Lebih parah, Mbak? Iya, lebih aktif lah. Lalu kenapa pindah rumah? Enggak, emang pindah aja waktu itu, bukan karena rumahnya berhentes. Emang nggak berhentes, cuman kayak karena ada aku di situ kayaknya. Jadi misalnya nih ada di rumah kita ada suara-suara ya kan. Nah orang kan kalau misalnya nggak ngerti itu adalah bentuk gangguan. Sebenarnya bukan. Mereka mungkin cari perhatian kita untuk apa? Ya kita doain aja. Nah pada saat kita mendoakan itu akan membantu dia untuk bisa ke tempat yang lebih baik. Ibaratnya kalau di film-film tuh dia tuh minta tolong. Iya bisa juga menyelesaikan gitu. masalahnya dia. Mbak kan bisa ngeliat setan. Kenapa kalau tidur lampunya harus nyala? TV kali nyala. Iya, harus ada suara, harus ada gitu. TV harus kalau misalnya sekarang suaranya tuh kecil tapi harus kayak ada aktivitas. Kalau enggak lu denger yang lain, suara yang lain. Iya, jadi biar ke distract. Kalau enggak ada suara lain. Capek banget, berarti lu tidur enggak suka ngedit? Iya, jarang. Gue mau cerita ya. Apa? Gimana? Gue mau cerita ya. Gue tuh pernah mimpi ya. Gue mimpi, di mimpi itu gue mandi. Di shower nih gue bayangin ya. Gue di mimpi gue mandi di shower. Showernya tuh agak gelap gitu. Tapi airnya deras dan panas. Ya. Gue mimpi di situ. Gue lagi mandi. Terus gue kayak dipeluk dari belakang. Terus itu sweet banget. Sampai pas gue bangun, gue falling in love. Gue falling in love. Terus gue bangun tidur kayak kita habis tidur sama orang yang kita sayang. Terus gue kayak pengen balik lagi ke mimpi itu. Gue nggak pernah balik lagi ke mimpi itu. Lihat nggak mukanya? Karena dia posisinya ada di belakang, Mbak. Oh. Ini shower nih, suasananya nih ya, batanya tuh bata-bata yang gede-gede gitu, tapi gelap. Terus showernya dari atas, airnya tuh deras. Terus kayak karena airnya panas mungkin ya, jadi kayak suasananya tuh kayak berasap berkabut, gitu. Tapi pas lagi mandi tuh gue kayak dipeluk dari belakang. Mungkin itu adalah viral deh ini cerita ini gue juga. Tapi itu kayak bisa jadi ya. Kadang-kadang podcast ini jadi akhirnya dipotong-potong nih sama orang-orang. Masuk ke TV-TV. Iya. Tapi gue kepingin ketemu dia lagi, Mbak. Tapi itu mungkin ya. Ini aku maksudnya kan gini, kayak aku mendengarkan itu mungkin itu adalah subconscious hatinya Kak Igun. Oh ya? Iya. Kakak emang lagi falling in love kali waktu itu. Enggak. Gue lupa itu. Longing cinta itu. Oh ya? Nggak tahu, kamu yang tahu hatinya. Emang iya. hatinya gimana sekarang rasanya? Enggak, kalau sekarang sih aku lagi biasa, aku lagi netral. Nggak bisa, jangan ditolak. Nggak ditolak. Aku sekarang lagi nggak ada orang yang lagi aku bunga-bungain, nggak ada. Bukan lagi naksir. Situasi hati. Keinginan hati kan kadang-kadang. Kalau keinginan hati, kalau keinginan hati sekarang ini lagi fase seperti pengen punya teman, hidup, tapi yang sefrekuensi. Dia bukan orang kecil, tapi seimbang. Paham nggak, Mbak? Paham. Pengen punya temen yang seimbang. Apa tuh bahasanya tuh, kayak equal. Jadi di saat gue butuh dia bisa butuh gue. Terus udah gitu pengen yang kayak gitu, Mbak. Nah aku tuh bukan yang nggak dapet ya, tapi maksudnya kalau Allah bisa kasih tuh aku pengen punya itu. Bukannya aku milih-milih, tapi yang namanya pasangan kan kita boleh milih dong. Ya. Masa nggak boleh milih? Capek nggak, Kak? Sekarang kalau capek sih enggak ya, karena kesibukan sekarang kan juga lumayan padat. Terus alhamdulillah aku juga hati aku, ketenangan aku juga insya Allah sekarang lagi stabil gitu. Jadi
nggak yang terlalu ngerasa gimana banget gitu. Tapi kalau Kak Ivan emang dia layernya kan aku tuh banyak yang jagain ya. Banyak yang jagain juga. Tapi apa ya, kayak kadang-kadang kalau aku itu kan bisa melihat mereka, tapi juga kadang aku bisa merasakan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Mbak Sarah lihat yang ada di sekitarku ada nggak yang selalu ngikutin? Kalau yang faktor dari luarnya ada yang jagain. Cuman kayak aku kenapa aku ngomong kayak gini, capek nggak Kak gitu? Karena I feel you. Aku nggak tahu itu apa. Karena ya kadang kalau misalnya dibilang capek sih capek ya gitu kan. Capek sih capek, tapi ya sekarang tuh lebih ke ngerasa bersyukur aja sih apa yang aku punya gitu. Karena kalau misalnya kadang kalau badan dibikin capek, dibikin melo, dibikin kurang terus, pasti jadinya ngerasa kurang. Tapi ini ada pesan Kak dari salah satu yang ada di kamu. Katanya kalau misalnya emang lagi capek, boleh dikasih waktu dirinya untuk istirahat. Kalau misalnya kita sedih, kan kita manusia ya. Untuk kita bisa aktif dan bisa menjalankan apa yang kita jalankan ini kan kita butuh bensin gitu. Nah, itu boleh banget dirasain. Jadi kayak stress release gitu. Karena kalau misalnya kita gue nggak apa-apa, itu kan numpuk ya. Itu numpuk. Itu tanpa kita sadari outputnya itu bisa jadi nggak bagus ke diri kita gitu. Ini aku cuma nyampein pesan aja ya, Amit. Tapi Kak, ini kalau tadi yang Kak Igun ceritain, yang di mimpi itu apakah salah satu orang-orang yang ada di belakangnya, makhluk yang di belakangnya Kak Igun itu, atau makhluk lain mungkin jin atau apa? Kalau menurut aku enggak. Bukan. Tapi itu kayak itu tadi. Takutin lo. Kayak mungkin ini aja longing. Belum pernah kan merasakan itu? Belum. Nah, itu. Tapi itu best moment loh. Nah, itu kan. Tahu nggak best moment? Ngerasa best moment itu tuh itu. Itu tuh kayak sentuhan badannya itu kayak nempel di badan kita. Sentuhan badan. Gini nih Mbak nih. Iya tahu. Lo tau mandi dipeluk dari belakang nggak Iya sih? tahu. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang berasa Mbak. Itu yang berasa Mbak mediator. Oh iya. Gitu. Ya kan? Gitu. Mbak, terus lo sebagai badan lo itu kan raga lo sering dipakai untuk menjadi mediator apapun. Iya kan? Iya. Nah sekarang gue tanya sama lo capek nggak jadi seorang mediator? Capek, tapi itu tadi, maksudnya gini kan, capek tapi kan ini pilihan. Dan aku belajar untuk gimana caranya supaya apa yang aku lakukan nggak ngeganggu aku gitu. Tapi tetap aja, karena aku memilih itu, ya pada saat mereka komunikasi, kadang-kadang aku harus melalui traumanya mereka. Tapi aku mengizinkan mereka untuk menyampaikan apa yang belum Berarti lo nih hidup lo kayak film Conjuring itu Mbak, yang ibu-ibu itu, nenek-nenek tua itu, yang dia dari muda sampai tua itu kayak lu tuh kayak gitu tuh. Yang dia duduk di kursi gini. Yang dia duduk di kursi gini. Lorraine Warren. Yang terakhir deh. Coy, Insidious. Alice, Insidious. Lu kayak gitu Mbak? Ya mungkin dengan beda ini kali ya. Beda apa ya. Beda genre gitu. Terus lu juga ghost hunter juga Mbak? Ngebersihin rumah gitu lu punya itunya? Kalau ngebersihin rumah sama kayak ngebersihin teman gitu ya. Tapi nggak praktek ya. Karena cuman kayak teman-teman gitu misalnya. Takutnya kalau praktek itu jadi kayak tumpul ya Mbak? Nggak boleh aku. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ngebantuin bersihin atau apapun itu nggak boleh ada imbalan gitu. Kalau misalnya emang tetap ada, ya paling aku bilang donasi aja ke ini, ke shelter apa gitu. Kalau dulu yang zaman waktu itu kan sempat remote cleansing, jadi dari jarak jauh itu kan, yang di Amerika itu. Itu kamu tahu kan? Nah, itu juga nggak bayar. Jadi emang bentuk aku untuk ngebantuin. Ini Mbak sama kayak yang di TikTok itu nggak Mbak, yang suka live di TikTok yang ada main kirim-kiriman gitu? Tahu kan lo di TikTok? Lo tahu kan? Di TikTok ada yang satu ngapain? Wow, cocok. Yang satu tiba-tiba jadi macam. Enggak lah. Enggak Ida kali ya? Hah? Enggak gitu Mbak? Enggak lah. Kalau di TikTok kok gini.
Benar. Gitu. Benar. Tapi ini aku punya pengalaman juga nih sama Kak Sarah nih. Jadi yang tadi ngomongin remote ini, aku pernah kakak aku pribadi dibantu sama Kak Sarah. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak banget. Itu gimana ceritanya, Pam? Jadi ini aku punya ponakan, dan ponakan ini tuh kayak beneran suka ngalamin ngelihat apa gitu, sampai dia keluar rumah tuh Takut? gak berani. Karena di luar tuh kayak jadi rame banget gitu. Banyak banget gitu, dan sempet ada momen ketika ponakan aku tuh udah bener-bener kakakku tuh sampai gue gimana dong minta tolong, gimana. Capek dianya juga. Capek kemana-mana nggak berhasil gitu. Ngeliatlah waktu itu YouTube-nya Kak Sarah bareng aku. Terus dia WhatsApp aku, Dut, boleh nggak minta tolong sama Kak Sarah? Dan waktu itu aku lagi siaran radio, aku sempet nanya, Duh, dibales nggak ya? Ternyata dibales sama Kak Sarah dan dibantuin. Lu DM awalnya? Nggak, WhatsApp. Kan kita dulu satu manajemen. Terus kita WhatsAppan, bener dibantuin sampai selesai, sampai... Sekarang dia oke? Udah better banget. Terima kasih banyak kakak. Thank you juga. Gitu, Mbak. Tapi gue jangan sampai aku minta bantuan dia. Kayak Kong Am ya gitu-gitu. Iya, ini kan juga bukan aku, orang lain kan. Orang yang aku sayangin juga. Tapi memang sebenarnya ini topik kita malam hari ini ya, customer ya. Orang sebenarnya setan, jin itu is about believe it or not ya. Kejadian juga sebenarnya di kita tuh kejadian ya. Iya, percaya nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya gini, kalau misal pun nggak percaya ya, anggaplah ini adalah pelajaran. Kan cerita mereka bisa jadi pelajaran buat hidup sebenarnya. Mereka kan membicarakan tentang hidupnya mereka. Jangan sampai berakhir seperti mereka. Rasa kita dendam, kita marah, apa yang belum selesai akhirnya bisa jadi perjalanan kita tidak lancar nantinya. Kan gitu. Mbak, bicara tentang program dirimu, bicara Sarah Wijayanto. Apa yang membuat seorang Sarah Wijayanto pengen punya sebuah program yang which is buat aku kemarin baru tayang episode 1 ya? Apa udah 2 ya? Udah 2 ya? Udah 2 ya. Nah, tayangan itu tuh buat aku termasuk tayangan yang gendut akan kita bisa memahami kehidupan orang lain. Ya kan? Apa yang membuat Mbak Sarah bikin program itu? Ya, karena ini emang berbeda dari, kan biasanya aku berbagi cerita melalui dari sosok-sosok ini gitu di Diari Misteri Sarah gitu. Dan dalam bicara ini kan juga tim dari Comic 8 yang ngajak aku, dan pas pada saat present tuh aku kayak mau banget lagi, karena kita berbicara tentang bagaimana orang menjalankan kehidupannya dengan segala rintangan dan kesusahan masalahnya mereka masing-masing, gimana sih masih tetap bisa kuat gitu. Karena kan kita kadang-kadang hidup yang kita tahu kan cuman di ruang lingkupnya kita. Di luar sana kan banyak banget yang mengalami segala macam yang kita nggak kepikiran gitu. Terkadang diri kita tuh ngerasa kayak banyak kurangnya, tapi ternyata di orang lain kekurangan itu malah jadi kelebihan buat dia. Kayak sosok inspiratif yang kemarin sempat datang kan, Putri sama Dewi. Mbak, dia tuh satu badan loh, Mbak. Dia tuh satu kaki ya, satu kaki 2 badan, tapi aura mereka tuh positif banget. Dan di awal itu juga pas dikasih tahu ini mereka agak susah nih ngobrolnya gitu. Tapi ternyata pas aku mulai ngobrol dan mereka tuh sangat komunikatif loh. Talkatif sekali gitu, dan jawabannya tuh mereka kayak ya udah nih bagian dari gue. Jadi gitu, dan kan semangat. Dia kemarin sempat datang ke Brownies kan, terus kayak gitu pas hari Jumat itu tuh aku ada yang ngirimin bakso. Terus aku bilang sama mereka kan, mau makan bakso nggak? Bentar ya Kak, aku tanya dulu sama papa, sama bapak. Boleh nggak sama bapak, Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, terus dia baru makan. Iya emang. Jadi itu sumber kekuatannya mereka adalah bapaknya. Itu. Dan bapaknya juga sumber kekuatan bapaknya adalah mereka gitu. Dan bapaknya nggak kerja, dia hidup dari orang-orang, Masya Allah. Tapi anaknya bisa tumbuh sampai usia berapa ya mereka ya? Sekarang udah 12 ya? 12 tahun 13 ya? 13 tahun ya. Gitu. Mbak, dengan program yang Mbak punya nih, impact ke diri Mbak sendiri apa sih yang Mbak rasain? Ya aku belajar lagi tentang diingatkan lagi akan bersyukur gitu ya. Penting ya. Dan semangat. Kita hidup pasti kan ada masalah, ada rintangan itu ya
untuk supaya kita jadi lebih kuat dan belajar dari situ gitu. Dan kadang yang mengingatkan itu kan orang lain. Dan Masya Allahnya tuh si bapak tuh sampai ada yang nawarin berangkatin umroh. Wah. Malah kalau bisa sama anaknya ya berdua ya, insya Allah ya bisa berangkat umroh. Dan Amin. aku sih percaya mungkin orang-orang yang awalnya ngerasa cuma sendirian, mau menjalani kehidupan juga kayaknya berat banget ya Pam. Tapi kalau Allah udah kasih kehendak, tampil di satu acara dan banyak orang yang tergerak hatinya untuk bisa membantu mereka tuh, Luar biasa. Ya. itu kayak kebahagiaan yang sebenarnya nggak bisa diukur sama apapun ya Mbak. Iya, betul lah. Dan apa ya, itu semangat mereka sih ya. Semangat mereka yang bener-bener jadi buat aku inspirasi besar sekali gitu. Ya. Mudah-mudahan aku kemarin juga mau ngirim itu belum ya, bukan buku gambar. Jadi kayak mereka suka gambar ya. Mereka suka gambar. Terus kan aku tanya gini, kamu kalau tidur yang bangun duluan siapa? Kadang adek, kadang aku gitu kayak. Iya. Oh, yang ini, yang aku ini banget ya. Suka berantem nggak? Ya suka, tapi nggak apa-apa. Habis berantem kita minta maaf. Aku kayak, oh ya sih. Terus aku kayak ngerasa kayak, oh berarti ya nggak apa-apa. Belajar lagi tuh. Dirasain dulu apa yang kita rasakan. Terus itu minta kita itu ungkapkan. minta maaf, ya. Habis itu minta maaf. Ya kan? Dan Kak, ini juga spesial, mereka juga ngirimin video untuk Kak Igun spesial. Apa? Lihat ini dia tayangannya. Assalamualaikum. Aku mau kenalan sama Kak Igun. Nama aku Putri Dewi Ningsih. Aku Putri Anugrah. Salam kenal. Semoga sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Ya lucu banget. Tuh berarti habis pas ketemu kamu happy banget mereka. Iya, Masya Allah gitu. Makanya kemarin kan juga ya balik lagi karena tayangan Mbak akhirnya menginspirasi Banyak orang. dan banyak orang dan bahkan stasiun TV pun ikut mengundang gitu kan. Bahkan si yang sebelah kanan siapa yang namanya ya? Dia bilang gitu, sekarang kamu gimana rasanya? Senang, karena aku sekarang jadi artis masuk TV. Iya kan mereka kan ditanya mau jadi apa, katanya jadi artis. Lucu deh. Jadi Lucu banget. buat Putri sama Dewi. Kalau kamu nonton tayangan ini atau Bapak nonton tayangan ini, Kak Igun, Mbak Sarah, Mas Pampam, berharap semoga kamu diberikan kemudahan terus sama Allah, diberikan kesehatan terus sama Allah, diberikan keberkahan di usia kamu berdua. Dan kalian ini kalian ini mungkin kurang di mata manusia, tapi aku yakin banget kalian berdua itu adalah spesial di mata Allah. Karena Allah dalam menciptakan manusia nggak ada kurangnya, gitu kan? Gitu. Jadi aku berharap juga programnya Mbak Sarah juga bisa terus menginspirasi, menghadirkan banyak orang, ya kan? Jadi orang kayak mengenal Mbak Sarah bukan hanya seputaran jin dan hantu ya, ya kan? Tapi ada cerita-cerita lain gitu. Oke, kita ada sesuatu ya Mbak Sarah, merem dulu ya. Kebetulan aku juga punya, aku tuh sering diikutin sama yang goib-goib. Wow. Ya. Amin. Aku sering Amin. Mbak Sarah merem dulu. Oke. Ya, Mbak Sarah merem. Oke. Mbak Sarah tolong pegang kertas ini. Oke, Mbak Sarah tolong buka. Mbak Sarah lihat apa yang bisa Mbak terawang nggak dari cerita gambar ini. 1, 2, 3. Kenapa, Sereman Kak? hantu apa itu? Sereman mana? Sereman hantu apa ini? Hah? Sereman mana? Teruan ini. Penakut loh. Cuma kita berani. Ini toke ya? Cicak. Mendingan Cicak. itu gue lawan genderuwo kuntilanak sini maju sini daripada gue ini ngeliat dia. Oh ya? Iya. Apa yang membuat cicak Mbak takut? Geli. Oh ya? Iya, cicak sama ayam. Ayam Mbak juga takut. Mbak juga takut ayam. Takut. Idi. Itu kalau makan Nah, ayam, makan ayam gimana? pahanya doang. Tapi kalau misalnya Kalau makan ayam ada kepalanya? Kemarin itu kan aku ke Jogja kan, terus aku mau paha Udah. goreng gitu kan. Ya. Udah, itu Oh, tuh iya. tau ya. Pas datang paha, ada cekirnya. Enggak, gue makan. Lu geli? Takut.
takut. Kan enak ceker. Ih, bodoh. Oh ya, Inang. Yes or bye? Enggak dong, yes. Lo demen? Iya. 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 Lo lebih pede mana Mbak? Sekarang atau pas yang dulu? Dulu pede juga, sekarang pede aja sama. Karena aku hari ini kan melalui dia. Perjalanan hidup aku kan melalui Sarah yang segala Bentuk Sarah. segala bentuk aku. Ya, segala perjuangan kehidupan yang Mbak lalui juga ya. Ini umur berapa nih? Itu tahun 2008. Ini lo lagi jadi DJ ya? Dulu sering live PA nih, kalau nggak Live salah sama PA. di TV tuh dulu. Oh. Ini zamannya Mas Tukul juga sama Mr. Tukul jalan-jalan, terus nggak lama, 2008 live PA, aku masih kerja di DJ manajemen, tapi aku PR marketing. Oke. Ini berarti ini satu era. Apa ini lebih muda? Sebentar, ini tahun 2015 di premiernya film Tarot. Ingat kan? Ini berarti film pertama? Iya, film pertama. Jadi Madam Herlina. Ciela, Madam Herlina. Iya kan? Iya Pertama lumayan. kita gimana Kak? Gimana itu? Udah baca skrip belum, Pam? Oh, belum. Ini Madam Herlina. Terus, Mbak, Apa? tapi Mbak nyangka nggak dari kelebihan Mbak ngelihat yang goib-goib ya? Mbak akhirnya bisa main film, bisa punya program. Kayak semesta tuh kayak memberikan banyak peluang baru buat seorang Sarah Wijayanto. Iya, iya, karena gini ya, aku nggak pernah merencanakan apapun gitu ya, tapi ada aja gitu perjalanannya. Ya. Siapa yang pernah berpikir bisa punya acara sendiri? Ya. Di YouTube aja deh, di Ya. Diary Misteri Sarah misalnya. Ya. Terus itu kan aku nggak pernah, aku pengen, kan nggak gitu. Jadi itu kayak mengalir aja. Awalnya kan juga co-host di TV kan, itu acara misteri juga. Karena sebelumnya di Begadang itu dulu kan cuma dapat 30 detik aku tuh reporter itu. Dari situ karena suka cerita ke kru, aku ngeliat hantu apa segala gitu, akhirnya diundang. Jadi Awalnya tuh dari gitu. Iya. Berarti dari obrolan tongkrongan. Dari ngobrol kan kita kan kalau liputan lihat apa aku suka cerita, lu lihat nggak ya? Enggak Kak. Jadi dari situ deket deh tuh sama orang-orang TV dulu. Terus akhirnya diundang untuk acara misteri. Terus berjalan ngalir terus. Dapat bicara Sarah Wijayanto. Mantap. Sekarang kita masuk segmen Talk to the Mannequin. Oke. Kirain mau manggil hantu. Ya. Coy. Ini Udindus ya. Udindus ya, cicaknya pinggir ya. Oke, siap. Oke. Tek-tek-tek. Tek-tek. Ini ngapain? Nih, sosok ini. What do you think about him? Ini adalah adik aku yang paling posesif sejagat raya multiverse manapun. Iya. Ya, Bang. Laki lo cemburu sama dia? Enggak. Biasa aja. Kita keluarganya nih ya, lucu ya. Ternyata aku baru tahu berapa bulan yang lalu. Neneknya Fadi Ternyata sahabatan sama nenek aku. dan mereka berdua nenek. Iya dong. Enggak, ini jadi Hebat loh Kakak bisa. Iya kan? Iya. Jadi di rumahnya Bang Fat selama ini ada lukisan nenek aku. Yang Dan Fadi juga nggak tahu lagi? Enggak, dan di rumah aku punya lukisan juga. Jadi lukisan kembar. Dan itu ya mereka gimana yang jelasin ya, aku juga kayak. Lalu baru taunya kalau mereka neneknya Fadi sama nenek kamu temenan itu dari kapan? Jadi waktu itu aku bilang mau main ke ada satu tempat, ini tempat usahanya Fadi. ayahnya Fadi. Bang Fat gitu ya. Terus aku bilang sama ibu aku mau kemana Mbak, terus aku ceritalah, terus aku nyebut nama ini gitu. Terus ibu bilang, loh itu kan sahabatnya Uti. Hah, sahabatnya Uti? Mungkin nenek kita almarhum temenan, kayak bestie. Kayak emang bestie, dan nanti anak-anak cucu kita Main saling lagi menjaga ya gitu. Dan, Mbak, kenapa nama dia Andi Wirasti? Adinia Wirasti. Kok nggak ada Wijayantonya? Di belakang ada tulis ya. Adinia Wirasti itu adiknya Wisnu dan Saraswati. Ini. Orang dulu tuh suka gitu-gitu ya. Lucu. Untung bagus. Enggak, tapi orang dulu ya walaupun minim jangkauan komunikasi tapi lebih kreatif ya. Iya. Dalam menciptakan ya.
Ini dia udah menikah kan? Udah. Tinggal di luar ya sekarang? Bolak-balik, tapi sekarang itu Asti sedang tur di Australia. Dia teater. Broadway. Ini masih ya. masih berjalan sampai Desember. Dia main teater di Australia. Iya, sama suaminya juga. Seneng ya. Bangga nggak Mbak sama dia? Bangga sekali. Sama dia kalau komunikasi hampir setiap hari? Sekarang karena jauh, jadi lumayan Terus sering. ada time difference juga? Lebih sering, tapi lebih sering kita video call gitu. Kadang-kadang tuh kita video call ya aku sikat gigi sambil cuci muka, terus nyalain diem aja terus. diem aja gitu. Jadi saking ya kadang dia mungkin homesick juga kan Mbak? gitu. Kalau kamu manggil dia apa? Bestir. Siapa? Bestir. Mestir. Jadi kalau orang Jawa tuh panggilan Mbak bukan berarti kakak, kayak panggilan sayang gitu. Ya Mbak gitu. Nah dari Mbak Bestir, kadang-kadang Mbak. Tapi emang karena panggilan sayang. Kalau dia manggil kamu? Mbrak. Jadi gemes gitu. Mbrak gitu. Bestir gitu. Kita doang yang aneh, Beb. Emang banyak keluarga kita juga nggak aneh. sendiri. Ya kan? Terus kan dulu itu Asti kalau misalnya masuk angin atau apa gitu, kalau pas lagi nginep, nanti aku yang blonyoin apa sih? Pakai minyak telon, terus apa punggungnya gitu. Kangen ya. Iya. Anak adik-adik tuh sama aku deket banget. Jadi di keluarga tuh dia, terus ada yang cowok yang ganteng itu, yang kemarin baru nikah. Wisnu, baru Asti. Jadi bertiga tuh. Ada lagi adik. Cowok cewek. Cowok, Adika namanya. Adika, udah married? Belum. Oh, cakep juga kayak Wisnu gitu? Cakep. Iya. Oke, bye. Anda hempes ke Australia ya. Oke. Iya. Oke. Tek. Siapa lagi? Oke. Ini. Oh. Gila ya, kita tuh emang orang dulu ya, Mbak. Iya Lihat kan? fotonya masih begini, Mbak. Iya kan? Ini umur berapa sih Sarah? Ini TK di Sampagita dulu di Blok S. Jadi dulu aku kan besar di Jalan Kebalen. Ya. Itu SD-nya di TK-nya di TK Sampagita, lahirnya di Rumah Sakit Kebayoran, di situ di sampingnya. SD-nya aku di sampingnya lagi itu ada SD Blok S 07 pagi dulu. Ini TK nih aku nih. Kalau waktu zaman lo kecil, paling sering lo ngelihat yang kagak-kagak tuh berawal dari sekolah atau dari rumah? Kalau itu kelas SD ke SMP tuh. Di sekolah, tapi di rumah kakek juga suka lihat. Kan pertama kali itu umur 8 tahun. Setelah ini itu di rumah kakek di Jalan Kebalen itu. Kamu mau ngomong apa sama dia? Mau ngomong apa ya? Kangen nggak balik ke usia ini lagi? Mau ngomong apa ya? Mau ngomong you got this. Asik. Kayak jangan gimana ya, gue kalau misalnya kalau umur segini pengen gue peluk, tau gak? Iya kan, pengen gue peluk kayak nggak apa-apa kok, kamu bisa gitu ngelaluin apapun, jangan takut pokoknya. Oke, Say. Oke, iya kan? Lanjut. Ada lagi dong. Oh my god. Pernah nggak kebayang dulu lo akan nikah sama dia? Enggak. Purna. Gimana? Oh gitu. Absurd ya gue. Ya kan yang aneh siapa? Iya, ya gue lah. Apa bilang apa sama dia? Mau bilang apa ya? Mau bilang, ya kan dia ini kan juga yang apa ya, yang di awal itu yang bikin, ayo rajin yuk, di hari Misteri Sarah tuh Padem gitu. Dia yang semangatin. Jadi dia yang kayak ngedorong untuk udah di ini aja, di apa namanya? Dia sendiri aja. Dirutinin lah gitu. Dia yang ngedorong untuk supaya bisa kok gitu. Kalau misalnya mau pasti bisa, tapi kan harus dicoba dulu ya, bener ya. Sampai hari ini apapun itu kadang-kadang aku ngerasa kayak gue kayak nggak bisa deh, tapi kan kalau nggak dicoba nggak tahu gitu. Sama halnya dengan bicara Sarah Wijaya. Mas, kalau sekarang usianya berapa, Mbak? Aku 46. 46. Aku mau tanya, tapi Mbak boleh jawab, boleh enggak ya? Apa yang membuat Mbak sampai hari ini masih menjalani kehidupan hanya berdua sama Damian? Apa sengaja memang nggak mau punya anak, ataukah ada cerita lain di baliknya? Karena kan waktu dulu sempet di awal perkawinan kan nyoba, tapi kan emang nggak dikasih. Akhirnya aku kayak oh ya udah gitu. Tapi Damian juga oke. Maksudnya aku dulu waktu berapa tahun yang lalu itu aku nanya gitu.
Ya. Kamu yakin mau ngawinin aku gitu? Bukan, udah setelah kan gagal, setelah gagal aku bilang ini nggak apa-apa nggak gitu. Apakah emang ya kadang setiap orang kalau mau pernikahan punya tujuannya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya emang lo mau, oh ya udah kayaknya gue nggak bisa gitu. Karena kan emang aku tahu badan aku karena ternyata pada saat nyoba-nyoba gue nggak happy lagi gitu dan aku ngelihat orang menjalankan proses bayi tabung itu temen aku waktu itu. Terus aku tahu dia menjalankan itu, aku nggak mau. Artinya kan kalau misalnya emang mau banget, kan aku mau dong menjalankan apapun gitu. Artinya emang ternyata nggak biasa aja. Tapi maaf aku tanya ya Mbak, karena maksud aku penasaran aja. Oh itu oke, nggak apa-apa. Gitu. Biasa. Tapi kita doain semoga kekuatan rumah tangga semakin hari semakin lengket, happy. Segudang penglihatan yang lo lihat ya, tapi kan dia yang tetap nyata, terlihat real kan? Iya. Bener gak? Iya kan? Walaupun di kamar nggak matiin lampu, tapi kan ada dia kan? Ya Allah. Satu pertanyaan titipan. Ada project apa dalam bulan-bulan ini? 16 Oktober. Gimana tuh kesini? 16 Oktober. Film Getih Ireng akan tayang. Wow. Getih Ireng. Di bioskop. Getih Ireng tuh darah hitam. Darah hitam. Kalau darah hitam itu darah-darah ilmu-ilmu santet gitu? Iya, katanya. Ya Allah, ada lagi ya. Jadi tayang nih. Tayang, film nonton horor. ya. Iya. Bener. Aku nonton ya. Tekotek enggak? Tintus. Sukses untuk filmnya. Thank you. Sukses untuk filmnya. Insya Allah filmnya juga diminati sama masyarakat. Amin. Dan yang pastinya karya-karya dari Mbak Sarah nggak akan pernah berkesudahan. Amin, amin. Selalu kreatif. Terima kasih udah ngobrol panjang hari ini. Thank you so much. Berikan tepukan yang gemuruh. Customer terima kasih banyak ya. Ini hari ini bersama dengan Sarah Wijayanto adalah episode terpanjang. Ya, betul. Selama hadirnya Butik Haji Igun. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.